Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 4 perusahaan yang bergerak di bidang industri. Sekali lagi, ini merupakan request dari para teman-teman sekalian. Saya sudah urutkan dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Ini urutannya saya sebutkan ya, nggak sesuai yang di video, tapi sesuai judul kita. Yang pertama menjadi pemenangnya adalah INDR, lalu disusul oleh PBRX, lalu setelah itu ada RICI, lalu yang terakhir ada POLY, Poli. Begitu urutannya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan mulai dari urutan yang terakhir dulu, yakni adalah Poli untuk video kali ini. Asia Pacific Fibers Tbk dengan kode emiten POLY atau kita panggil aja Poli. Ini produsen polister yang katanya sih salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Asia Pacific Fibers Tbk. Yuk mari kita kenalan dengan mereka. Mereka sudah 3 dekade ya, tentang kemajuan bersama dengan mitra dan pelanggan kami lebih dari 3 dekade. Ini adalah pengalaman berkolaborasi dengan pelanggan kami dan menciptakan solusi yang membantu kami menghadapi masa depan dengan percaya diri pada kemampuan kami dan dalam hubungan kami. Tepatnya pada tahun 1984 ya, memulai sebagai Polisindo Eka Persada, produsen dan pemasar chip polister, serat, dan benang filamen. Sebagai langkah awal mendirikan pabrik pembuatan benang filamen di Semarang, di Jawa Tengah, Indonesia. Kami berfokus pada perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Secara bersamaan, kami memperluas portfolio kami secara signifikan yang mengarah pada permintaan yang tinggi dan terus meningkat untuk produk kami di pasar Indonesia dan internasional. Pada tahun 90-an, memulai ekspansi pabrik hulu dengan mendirikan pabrik PTA dan pabrik serat polister di Karawang, di Jawa Barat, Indonesia. Tahun 97, mereka telah menambahkan kapasitas teknologi terapan, proses, dan produk yang inovatif. Sehingga fasilitas mereka, kapasitas produksinya 330.000 metrik ton per tahun. Dan itu gede banget ya, menjadikan mereka sebagai salah satu produsen polister terbesar di Indonesia. Di 2 Desember 2009, mereka berkembang dari PT Polisindo Eka Persada Tbk menjadi PT Asia Pacific Fibers Tbk. Jadi berganti nama dia. Produk mereka pastinya polister. Polister itu bahan untuk membuat kain yang sintetik ya, seperti untuk jaket, pakaian, dan itu bahannya. Dan itu sejenis plastik gitu polister. Dan jadi sumbernya dari minyak bumi pastinya. Dan itu salah satu sektor yang modern sih. Prospeknya sih pasti bagus. Ya, bagus ya, karena kita semuanya membutuhkan pakaian dan datangnya dari mana? Salah satunya dari polister. Nah, lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Ada Damiano Investment BV memegang 57%. Kalau ada kita lihat di berita-beritanya sih palingan berita-berita tentang operasional ya. Bagaimana mereka liabilitas jangka pendeknya tinggi banget, puluhan triliun. Lalu ada tutup pabrik juga dan lain-lainnya. Nggak ada kasus hukum yang memberatkan sih. Selanjutnya polisi masyarakatnya 29%. Ini juga aman-aman aja ya. Selanjutnya kita akan melihat fundamentalnya. Saya sudah download PDF-nya, tinggal kita bandingkan dengan yang RT Business di sini sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Jadi langsung aja kita lihat ke sana, kita pindah ke RT Business dan PDF-nya. Dan ini dia, kita coba lihat. Dari net profit-nya gede banget ya. Ini lebih besar daripada operating profit. Kurang bagus sih menurut saya, tapi kita lanjut. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar ini ya. Jadi perlu kita bulatkan, tapi sayang sekali susah ya agak hitungnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung. Untuk pembulatannya dalam bentuk satuan, jadi perlu kita kalikan 14.000. Selanjutnya laporan laba rugi kita lihat di sini. Yang dapat diatribusikan itu ke entitas induk 12,4 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan sih ya 185 miliar yang seperti di ET Business, sehingga pernya 0,5 kali. Wow. Gila ya. Ini labanya besar banget, market cap-nya kecil banget. Wow. Ini baru kuartal kedua loh. Jadi labanya ini lebih besar daripada market cap-nya. Dan jadi dapatlah per 0,5. Wow. Gede banget ya teman-teman. Kita coba lihat, tapi cuman di sisi liquidity-nya nggak sehat sih. Jadi mau labanya berapa besar pun kalau terancam gagal bayar itu percuma juga. PBV-nya berapa ya? PBV-nya minus sih. Itu berarti
bisa dikatakan bahwa ekuitasnya udah minus. Kita coba lihat ekuitasnya udah minus 14 triliun rupiah. Itu karena hutangnya lebih gede daripada aset. Ini perusahaan yang udah bisa dibilang udah terancam bangkrut sih ini. Parah. Selanjutnya kita coba cek ya kebenarannya ya. Kita lihat aset lancarnya 129 juta US dollar itu sekitar ya 1,5 triliun gitu. Lalu liabilitas jangka pendeknya sebesar 1,1 miliar US dollar. Parah sih. Ini 10 kali lebih gede ya. 9 kali lipat lebih gede lah gitu. Wow. Ini terancam gagal bayar sih. Ini liabilitas terbesarnya datang dari utang trust receipt ya. Baik. Lalu, nah di sini ada banyak sekali notasi khusus ya, ekuitas negatif dan juga lagi dipantau dia. Untuk turnover kemarin, ya 201 juta rupiah, ini juga nggak lolos sih. Jadi poli ini meskipun pairnya bagus, tapi liquidity-nya nggak bagus. Jadi karena itulah saya taruh di posisi terakhir. Ya, meskipun pairnya itu paling tinggi loh dari keempat perusahaan di sini, tapi tetap liquidity sangat penting. Jadi saya taruh di posisi terakhir. Lalu di posisi ketiga bagaimana? Ya, di posisi ketiga kita ada RICI. Ya. Jadi langsung kita bahas di posisi ketiga, kita lepas dulu yang soal poli. Sekarang kita masuk ke RICI. Dan di posisi kedua kita ada produsen pakaian dalam. Ya, saya cukup terkejut produk yang mereka hasilkan, tapi ya kita ada pakai juga sih. Cuman ya agak privasi soal produk yang mereka produksi. Jadi saya nanti akan ada banyak foto-foto yang ada six pack-nya ya. Nanti kita akan lihat di websitenya. Kita akan membahas Ricky Putra Globalindo Tbk dengan kode emiten LICY atau kita panggil aja RICI. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, mereka dicatat di Bursa Efek pada tahun 98 dan mereka udah didirikan udah lama banget, 87. Didirikan pada tahun 87, kini menjadi salah satu perusahaan garment dan tekstil terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Portfolio bisnis mereka mencakup sektor tekstil, garment, dan restoran pun ada. Ya, bahkan restoran pun ada. Kita coba lihat di sektor produk mereka. Ada pakaian dalam, pakaian jadi, kaos kaki, benang, dan lain-lain. Di bagian dan lain-lain, kita lihat bisnis mereka ada apa aja. Ya, seperti pabrikasi juga ada. Ini produk-produk mereka. Packaging, barcode, dan lain-lain. Plastic bag juga ada. Ya, jadi bergerak di bidang ini, pakaian, dan lain-lain, itu prospeknya sih bagus sih. Jadi langsung aja kita bahas pemegang sahamnya aja. Ada Smanola Holding Ltd. Cuman ada satu berita ya. Jadi kita lanjut aja ke fundamentalnya. Udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Langsung aja kita masuk ke RT Bisnis dan PDF-nya untuk membahas perusahaan pakaian dalam yang satu ini. Dan ini dia, RICI. Untuk porsi pemegang saham ada Spanola Holding Ltd memegang 19%. Lalu setelah itu ada yang di strip di sini, saya asumsikan ini adalah porsi publik sebesar 51%. Ini kurang bagus sih, porsi publiknya gede banget. Kita coba lihat dulu. Untuk RICI ini masih mengalami kerugian ya. Produsen pakaian dalam yang satu ini masih belum terlalu cuan. Kita coba lihat di PDF-nya. Untuk mata uang pelaporannya bentuknya rupiah, lalu dalam bentuk satuan. Jadi nggak perlu kita kali lagi Langsung aja kita lihat ya. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan masih minus di sini. Minus 7,4 miliar. Yap, betul. Sehingga PR-nya masih minus. Lalu untuk liquidity-nya cukup bagus, masih ada berlebih. Untuk aset lancarnya sebesar 1,47 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek 1 triliun, jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover kemarin itu 275 juta rupiah. Ya, kekurangan isinya cuma satu sih, PR-nya aja. Ya, turnovernya nggak terlalu penting, jadi nggak apa-apa. Pemegang saham oke. Lalu untuk PR-nya yang lagi minus. Jadi RICI ini di posisi ketiga masih belum menarik.
Lalu bagaimana dengan posisi kedua? Kita ada PBRX ya. Palm Brothers Tbk, bagaimana dengan mereka? Yuk mari kita simak sama-sama. PBRX di posisi kedua, apakah ada masuk watchlist saya? Yang standar aja deh, nggak usah yang premium. Yang standar apakah masuk? Yuk mari kita lihat. Di posisi kedua, kita ada Palm Brothers Tbk. Dengan kode emiten PBRX, kita panggil PBRX. Kita lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu di sini ya. Seperti yang kita lihat, mereka didirikan tahun 80. Salah satu perusahaan manufaktur garment terbesar di Indonesia ya. Bukan nomor satu ya, tapi salah satu. Jadi dengan kantor pusat di Tangerang dan fasilitas manufaktur yang berlokasi di Tangerang, Bandung, Boyolali, Sragen, Ungaran, dan Tasikmalaya. PBRX dan anak perusahaannya memproduksi semua jenis garment menggunakan berbagai jenis kain, mulai dari performance wear hingga woven garment. Seperti ke area mereka ya, ada pakaian, tekstil, benang, proses kedua, pengembangan produk hingga eceran. Prospeknya bagaimana? Ya cukup bagus karena dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya pemegang sahamnya ada Trisetio Manunggal Utama. Kebanyakan soal berita reissue sih. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya bagaimana ya. Di posisi kedua harusnya sih oke ya, tapi bagaimana hasilnya? Langsung aja kita lihat fundamentalnya di ET Business dan PDF-nya. Kita pindah ke sana. Di posisi kedua, PBRX. Untuk pemegang sahamnya ada Trisetio Manunggal Utama memegang 27%. Posisi publik, wow, ini udah di ujung tanduk 49%, tapi masih aman ya. Untuk laporan keuangannya baru update sampai kuartal pertama sih, tapi kita lihat udah lumayan menyenangkan hati ya. Karena net profitnya lumayan gede, apalagi operating profitnya juga makin gede, lebih gede malahan. Jadi bagus. Untuk PDF-nya kita coba lihat ya. Mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, karena mereka ada pasar ekspor juga. Lalu ada dalam bentuk satuan, jadi perlu kita kalikan 14.000. Kita masuk dulu ke laporan laba ruginya. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan itu sebesar 3,6 juta US dollar. Ya, itu berarti 52 miliar kalau kita rupiahkan. PER-nya 4,15 kali. Ini bukan hanya masuk watchlist standar saya, tapi premium pun dapat ini. Untuk liquidity-nya, wow juga bagus ya. PBRX ini bisa masuk watchlist premium saya, cuman kenapa nggak bisa? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu aset lancarnya. Aset lancarnya 587 juta US dollar. Untuk liabilitas jangka pendek 387 juta US dollar ya. Berarti masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover kemarin, nah ini yang menjadi masalahnya, nggak sampai 1 miliar. Tepatnya di 782 juta rupiah. Ini hampir 1 M sih. Ya, kalau saya mau masukkan ke watchlist premium juga bisa sebenarnya ya. Cuman kenapa saya belum masukkan? Karena ada yang nomor 1. Jadi kalau ada yang nomor 1, nomor 2 ya masih belum perlu. Tapi memang PBRX ini kemungkinan bisa naik dalam waktu dekat sih. Karena ini fundamentalnya udah oke banget. Tinggal turnovernya aja yang ditingkatkan. Jadi nomor 2 adalah list pertama kita yang bisa masuk ke dalam watchlist investasi kita. Lalu bagaimana dengan nomor 1? Tadi kita sudah tercengang dengan PBRX. Bagaimana dengan juara pertama? Ini teman-teman bisa lebih tercengang lagi. Seberapa bagus ini? Kita lihat juara 1 kita ada Indorama Synthetic Tbk. Dengan kode emiten INDR ya. Salah satu pendirinya itu adalah imigran dari India. Jadi bagaimanakah profilnya sampai bisa sukses di Indonesia? Yuk mari kita bahas INDR. Ya, di posisi pertama ya, siap-siap ya. Ini yang terbaik dari yang terbaik untuk video kali ini. Indorama Synthetic Tbk dengan kode emiten INDR. Kita lihat dulu dari sejarah mereka di sebelah sini. Perusahaannya didirikan pada tahun 75, mulai produksi secara komersial pada tahun 76 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta ya, yang terus melakukan diversifikasi. Ada banyak banget produknya, nanti kita lihat ya. Dan juga mereka sudah melakukan IPO pada tahun 90. Merupakan salah satu ya, bukan yang nomor 1, tapi salah satu eksportir terbesar di Indonesia. Dan telah menjadi pemenang tetap dalam memperebutkan penghargaan bergengsi Prima Niata untuk prestasi ekspornya ya, seperti ke Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Timur Tengah.
Produk-produk mereka apa aja? Ada polyester, spun yarns, fabric, captive, power plant pun ada ya. Ini untuk mencukupi kebutuhan energi mereka. Tahun 2006, Indorama Sintetik mendirikan pabrik pembangkit tenaga listrik 60 watt megawatt ya, berbasis batu bara, untuk menangani kebutuhan tenaga listrik di komplek besarnya di Purwakarta, Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman, prospeknya sih bagus karena bergerak di bidang consumer goods. Selanjutnya, untuk pemegang saham saya ambil Indorama Holdings BV ya. Ini memegang porsi saham yang cukup besar di atas 50% untuk INDR ini. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Langsung aja kita lihat fundamentalnya yang saya sudah download PDF-nya. Kita sandingkan dengan RT Business. Bagaimanakah hasilnya? Yuk mari kita pindah ke sana. Juara satu kita. Dan ini dia. Untuk pemegang saham teratasnya ada Indorama Holdings BV ya. Ini urutannya kok nggak diurutkan ya RT Business ya. Mungkin harus diperbaiki ini. Karena tadi saya hampir salah ya. Tapi untunglah saya lihat persentasenya terlebih dahulu jadi nggak salah. Selanjutnya porsi masyarakatnya 7,72%. Ini udah memenuhi ketentuan minimal OJK, di mana porsi publik minimal 7,5%. Untuk laporan keuangannya udah sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagus banget ya. Dan net profitnya gede banget ya. Dan untungnya lebih kecil daripada operating profit. Jadi bagus ini. PER-nya 3,116 kali. 3,16 kali maksud saya. Untuk net profit 801 miliar rupiah. Kita coba lihat. Mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar dan dalam bentuk satuan. Jadi perlu kita kalikan 14.000. Kita masuk ke laporan laba rugi. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas Indo 54 juta US dollar. Itu kalau kita rupiahkan itu sebesar 801 miliar rupiah ya. Nah, jadi segitu sih. Selanjutnya untuk PER-nya tadi udah ya. Lebih bagus daripada yang nomor 2 tadi. PBRX. Mantap. Selanjutnya liquidity-nya juga aman. Kita coba lihat. Untuk aset lancarnya sebesar 424 juta US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek sebesar 338 juta US dollar. Ini masih lebih gede aset lancarnya. Bagus. Lalu pada turnover kemarin itu udah 1,5 miliar rupiah. Kemarin dia naik sampai 2% ya. Kenaikannya udah tinggi banget dari harganya. Menarik nih. Yap. INDR juara 1 kita dengan PBRX juara 2 kita. Boleh nih. Kalau mau diinvestasikan saya sarankan ini kedua-duanya bagus sih. Cuman INDR lah yang lebih baik. Karena dia memenuhi ekspektasi saya. Paling perfect dari keempat kriteria saya sih. Jadi semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memutuskan mau masuk saham apa ya. Antara INDR dan PBRX, nggak usah ragu. Ini keduanya sih masih oke. Jadi ya gitu aja pembahasannya pada video kali ini. Semoga bisa membantu. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.